Yang kami hormati Ketua Umum AP3KNI Pusat, Profesor Dr. Sapria MED beserta Ibu. Ketua Komnas HAM, Dr. Adnike Nova Sigiro MSc. Ketua Umum Asosiasi Dosen Pergerakan, Profesor Dr. Abdurrahman Masud. Ketua Umum HISPISI periode 2007-2011, Guru Besar UNESA Surabaya, Profesor Yoyo Susatyo MM PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta periode 1998-2001, Profesor Dr. Suryani SHMH. Dewan Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Profesor Dr. Terry Mart, Profesor Dr. Anto Sulaksono, Profesor Dr. Anombowo Laksono. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Dr. Widya Stuti MKes SPKOM, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum, Dr. Tito Latif Indra MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, Ketua, Sekretaris, Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta, dan para guru besar, para wakil rektor, ketua lembaga, dekan, direktur pasca sarjana, kepala badan, kepala satuan, dan kepala UPT, para wakil dekan, wakil direktur program pasca sarjana, dan sekretaris lembaga, para koordinator program studi, dosen, dan tenaga kependidikan, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Kamis 23 November 2023 kita dapat berkumpul untuk menyaksikan acara pengukuhan guru besar tetap dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Dr. Muzani Jalaluddin Diploma Geo MSI, Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD, Profesor Dr. Evi Clara MSI, serta guru besar tetap dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI. Dalam acara yang membahagiakan ini, kita akan mendengarkan orasi ilmiah dari Profesor Dr. Muzani Jalaluddin Diploma Geo MSI dengan judul Esensi Mitigasi Bencana dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD akan berbicara mengenai PKLH sebagai manifestasi tanggung jawab manusia selaku Khalifatullah fil ard dan hamba Allah. Profesor Dr. Evi Clara MSI akan menyampaikan pemikirannya dalam peran manajemen sumber daya keluarga terhadap ketahanan pendidikan anak dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dan terakhir, Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI akan menyajikan orasi ilmiahnya dengan judul Lampu Dioda LED berbasis ZNO, Potensi Sumber Cahaya Masa Depan Ramah Lingkungan. Hadirin yang kami hormati, prosesi pimpinan, Senat, dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Dr. Muzani Jalaluddin Diploma Geo MSI, Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD, dan Profesor Dr. Evi Clara MSI, serta Guru Besar Tetap dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI, segera dimulai. Proses
prosesi pimpinan Senat dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk. Sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta dibuka oleh Rektor. Dilanjutkan dengan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta dengan acara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Muzani Jalaluddin Diploma Geo MSI, Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD, Profesor Dr. Evi Clara MSI, dan Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI. Saya nyatakan secara resmi dibuka. Sidang ini dinyatakan terbuka untuk umum. Lagu Melayu Ikan Dalam Kolam. Lebih sadu dinyanyikan malam. Tiada kalam sebelum salam. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati anggota DPR Republik Indonesia, Andi Najmi SHMH, makasih, belum lama dilantik. Yang kami hormati Ketua Umum AP3KNI Pusat, Profesor Dr. Sapria MED, beserta Ibu. Selamat datang, Prof. Jauh-jauh dari Bandung, alhamdulillah berkenan hadir. Ketua Komnas HAM, Dr. Adnike Nova Sigiro MSc. Selamat datang, Bu. Ketua Umum Asosiasi Dosen Pergerakan, Profesor Dr. Abdurrahman Masud. Selamat datang, Prof. Ketua Umum HISPISI periode 2007-2011, Guru Besar UNESA Surabaya, Profesor Yoyo Susatyo MM PhD. Selamat datang, Prof. Senior saya penerus beliau. Yang kami hormati IKUNJ, dalam hal ini diwakili oleh Waketum Dr. Uswadin, dan para pengurus lainnya. Yang kami hormati Dekan FIS UNJ periode 1998-2001, 2 periode beliau ini sebenarnya. Profesor Dr. Surjani SHMH. Oh, makasih Bu sudah hadir. Yang kami hormati Dekan Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Dr. Widyastuti MKes SPKOM, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum, Dr. Tito Latif Indra MSI. Selamat datang. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat UNJ, para ketua dan sekretaris komisi, ketua senat fakultas, para wakil rektor dan ketua lembaga, para dekan dan direktur pasca sarjana, para kepala badan, kepala biro,
Pelasatuan dan pimpinan unit kerja, para dosen dan segenap sivitas akademika UNJ, para keluarga, kolega, guru dan mitra para guru besar yang dikukuhkan, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sate matang dibeli papa, dari Aceh Serambi Mekah. Selamat datang, salam jumpa di acara pengukuhan penuh berkah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini, Kamis 23 November 2023, di Aula Latif Endraningrat, Gedung Dewi Sartika, kita dapat mengikuti prosesi sidang terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar tetap UNJ atas nama Profesor Muzani Jalaluddin, Profesor Ahmad Hussein, Profesor Evi Clara, dan Profesor Iwan Sugiartono. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan rujukan utama dan contoh teladan terbaik bagi kita semuanya. Keperguruan belajar ilmu mutakhir tidak lama menjadi pesohor. Hari ini pengukuhan terakhir, dikukuhkan kembali 4 profesor. Alhamdulillah, 6 hari rangkaian pengukuhan ini adalah hari yang terakhir. Di gelombang yang sekarang, kita akan nantikan juga di acara pengukuhan yang akan datang. Berkelana ke tengah hutan, bawa besi juga senpi. Mitigasi bencana untuk pembangunan berkelanjutan, inti orasi Profesor Muzani. Nah, ini agak susah sebenarnya nyari pantunya nih untuk Pak Hussein. Jadi kalau kurang-kurang mohon dimaafkan, karena beliau sangat religius. Ya, akhirnya ketemu juga. Yang mulia anggota DPR, izin kalau salah ya. Ayah Nabi bernama Abdullah, cucu Nabi Hasan dan Hussein. Kaitan PKLH dan Khalifatullah menjadi bahasan Profesor Hussein. Mungkin dalam peraturan pantun tuh Hussein sama Hussein gak boleh harusnya. Cuma kalau dikasih kusen nanti saya dimarahi. Ke Monas jalan bertiga untuk lihat pesta kembang api. Manajemen sumber daya keluarga, pokok orasi Profesor Evi. Nah, ini juga senior saya, semuanya ini senior saya. Dan alhamdulillah utang saya terbalas semua. Karena senior-senior sudah habis jadi profesor. Bahkan menjelang pensiun keluar SK-nya. Alhamdulillah. Nah, ini sedang tren nih. Walaupun bukan yang sekarang. Organisasi Palestina bernama PLO. Sikapnya moderat, menghargai lawan. Lampu dioda berbasis ZNO. Inovasi terkini Profesor Iwan. Nah. Tapi Prof. Iwan bukan anggota PLO, bukan. Apalagi anggota Hamas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengukuhan keempat guru besar UNJ hari ini menghadirkan 3 guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan 1 orang dari Fakultas MIPA, serta merupakan rangkaian prosesi pengukuhan yang ke-6 atau terakhir untuk 22 guru besar yang dikukuhkan pada gelaran tahap kedua ini. Pencapaian ini sudah sepatutnya kita syukuri bersama, bahwa menjadi guru besar adalah sebuah keharusan
dan bahkan mestinya keniscayaan bagi para dosen. Oleh karena itu, saya mendorong para pimpinan fakultas agar memotivasi, mendorong, dan memfasilitasi para dosen yang sudah doktor, boleh lektor karena boleh loncat jabatan, untuk bersegera mengupayakan menjadi guru besar. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah tembus 100 guru besar. Secara total ada 105 dan mudah-mudahan 12 guru besar lagi akan keluar SK-nya. Kita doakan bersama. Hadirin yang berbahagia, orasi ilmiah Profesor Dr. Muzani Jalaluddin mengangkat judul esensi mitigasi bencana dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Judul ini merupakan sintesis dari hasil penelitian dan publikasi yang telah dilakukan. Menurut Profesor Muzani, esensi mitigasi bencana dalam konsep pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan sebagai faktor memitigasi lingkungan, environment factor, yang mutlak diselestarikan terutama dalam keseimbangan siklus dan kualitas setiap elemennya. Selanjutnya, penanggulangan bencana bersifat multisektoral, multi-stakeholder, dan multibahaya, sehingga kunci suksesnya adalah koordinasi dan komando. Namun, koordinasi terkadang memiliki masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan oleh satu sektor saja, sehingga kemitraan dan kolaborasi mutlak diperlukan untuk memastikan penanganan atau respon yang tepat dalam penanggulangan bencana. Dalam hal ini, konsep yang perlu dilakukan adalah konsep pentahelix, di mana unsur pemerintah, akademisi, badan, dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama dalam penanggulangan bencana. Orasi ilmiah Profesor Ahmad Hussein mengangkat judul PKLH. PKLH itu Pendidikan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup. Sebagai manifestasi tanggung jawab manusia selaku khalifatullah fil ard dan hamba Allah. Prof. Hussein menjelaskan bahwa pembicaraan dan diskursus tentang manusia selamanya tidak pernah dapat dilepaskan dari kedudukan manusia dalam hubungannya dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan posisinya dalam relasi, interaksi, dan interdependensinya dengan sesama makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan manusia dalam posisi khalifatullah fil ard, sekaligus sebagai hamba Allah yang satu dengan lainnya menyatu secara terpadu. Lanjutnya, sebagai khalifatullah fil ard dan juga sebagai hamba, maka manusia harus mampu menjaga, merawat, dan memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidupnya sehingga dapat memanfaatkan secara berkesinambungan, bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai kebajikan yang mewujud pada sikap dan perilaku merupakan keniscayaan. Keniscayaan tersebut salah satunya dapat dimanifestasikan dalam pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Orasi ilmiah Profesor Evi Clara mengetengahkan judul Peran Manajemen Sumber Daya Keluarga terhadap Ketahanan Pendidikan Anak dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Prof. Evi menjelaskan bahwa manajemen sumber daya keluarga dapat menentukan ketahanan pendidikan anak. Dalam manajemen sumber daya keluarga, ketahanan pendidikan anak salah satunya dapat ditentukan oleh unsur ekonomi, non-ekonomi, dan lingkungan. Lanjutnya, ketahanan pendidikan anak yang kuat atau tangguh berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan dan prestasi akademik yang memadai. Ketahanan pendidikan anak yang kuat juga dapat menjadi pintu masuk
bagi pengembangan karakter anak, mewujudkan sikap dan perilaku yang diperbolehkan, serta menghindari perbuatan yang menyimpang. Orasi terakhir oleh Profesor Iwan Sugihartono mengangkat judul Lampu Dioda atau LED berbasis CNO, potensi sumber cahaya masa depan ramah lingkungan. Mudah-mudahan Pak Iwan bisa menghasilkan lampu-lampu yang murah dan masif atau massal bagi masyarakat. Mudah-mudahan kalau bisa seperti kunang-kunang gitu ya. Murah meriah datang sendiri. Profesor Iwan mengatakan bahwa lampu LED merupakan salah satu perangkat elektronik berbasis teknologi dioda yang tersusun dari unsur maupun senyawa semikonduktor. Dalam kehidupan sehari-hari, lampu LED banyak sekali dijumpai di berbagai perangkat elektronika seperti lampu indikator remote control, lampu hias, teknologi monitor, lampu kendaraan, dan lampu penerangan lainnya. Termasuk lampu penerangan untuk mencari jodoh kalau bisa Pak. Kalau bisa, karena banyak saudara-saudara kita yang belum ketemu jodohnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menurut Prof. Iwan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lampu LED terus dikembangkan. Salah satunya lampu LED berbasis ZNO. Lampu LED berbasis sambungan homo N, ZNO, P, ZNO, maaf kalau salah, saya bukan orang fisika ya, merupakan lampu LED yang hemat energi dan ramah lingkungan. Itulah kontribusi penting dari orasi ilmiah keempat guru besar dari FIS dan MIPA yang akan dikukuhkan hari ini, yang tentunya menjadi nilai tambah dalam pengembangan keilmuan yang khas dan genuine di bidang ilmu geografi kebencanaan, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, manajemen sumber daya keluarga, dan fisika material semikonduktor. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Profesor Muzani Jalaluddin, Profesor Ahmad Hussein, Profesor Evi Clara, dan Profesor Iwan Sugihartono atas sumbangsi keilmuan dan pencapaian jabatan akademik tertinggi dalam dunia pendidikan. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada para keluarga, guru, koleha, dan mitra para guru besar yang hadir pada hari ini. Semoga segala capaian yang telah diraih saat ini semakin meneguhkan diri dan keistiqomahan untuk menghasilkan karya lebih banyak lagi dan memberikan kebermanfaatan bagi UNJ, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian sambutan dari saya, mohon maaf atas segala kekhilapan dan kesalahan. Cendrawasih terbang berduaan, hingga tidahan bersahut-sahutan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian atas kehadiran dan perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Universitas Negeri Jakarta. Oh
Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Muktiningsih MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Komarudin MSI. Yang terhormat Ketua Senat UNJ, Profesor Dr. Hafidz Abbas, serta Sekretaris Senat UNJ Profesor Dr. Ahmad Syah MPD. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, WR1, WR2, WR3, dan WR4, Direktur Pasca Sarjana dan para dekan di lingkungan UNJ. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta pada bidang fisika. Sebelum saya membacakan riwayat hidup Prof. Iwan, izinkan saya juga mempunyai sedikit pantun Bapak Ibu. Warna ungu ciri khas FMIPA. Menjadi ikatan warna keluarga. Hari ini Prof. Iwan, Guru Besar Rumpun Fisika yang kelima, membawa manfaat dan menjadi kebanggaan kita bersama. Izin membacakan riwayat hidup Prof. Iwan. Prof. Iwan Sugihartono MSI memiliki moto Do the Best. Lahir pada tanggal 10 Oktober 1979, beliau adalah putra pertama dari pasangan Bapak Dartoyo BA dan Ibu Sri Yunami yang kebetulan hadir bersama kita hari ini. Mohon berdiri Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Iwan memiliki satu orang adik, yaitu Dr. Gigi Ade Ratnawati dan bersuamikan Mayor Laut DRG Freddy Budi Darmawan, SPMB. Mohon berdiri Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak Iwan menyelesaikan pendidikan dasarnya dari SD sampai SMA di Kota Serang. Kemudian tahun 1997 meneruskan studi sarjana melalui jalur penelusuran bibit unggul daerah atau PBUD di program studi fisika FMIPA Universitas Indonesia. Lulus pada tahun 2001 dengan predikat lulusan terbaik. Tepuk tangan Pak Iwan. Pada tahun 2002 sampai 2004 menempuh pendidikan Magister Fisika di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2004-2005 juga Pak Iwan mendapatkan kesempatan mendapatkan Postmaster Diploma Program of Condensed Matter Physics the International Center for Theoretical Physics atau ICTP di Trieste, Italia. Pada tahun 2006, beliau diterima di program Doctoral School of Electrical and Electronic Engineering Nanyang Technological University, dan di saat studi di Singapura diterima sebagai dosen di FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Dan pada tahun 2010 atas izin Profesor Sun Xiao Wei,
Prof. Iwan meneruskan studi di program doktoral ilmu material FMIPA UI dengan topik riset yang sama. Kemudian pada tahun 2014 mencapai gelar doktornya. Prof. Iwan sudah memiliki pasangan mulai tahun 2011 dengan Ibu Rina Nurmalia Mandasari. Silahkan berdiri, Bu Rina. Dan beliau putri dari H. Edi Nurbito almarhum dan Ibu Haja Tri Yuli Setiawati. Alhamdulillah berhadir Ibu mertua Pak Iwan. Baik. Dan sampai saat ini, mudah-mudahan nambah lagi, Pak Iwan sudah dikaruniai 3 orang putri yang cantik. Gendis Kirania Maheswari, kelas 5 SD. Terima kasih Mbak Gendis. Seina Jenar Pramesti, kelas 2 SD. Dan yang terakhir Ken Hayuning Amaranggana. Ken, mana Ken? Oh, oke. Sejak menjadi dosen tahun 2008, Pak Iwan selain aktif mengajar juga memiliki pengalaman dalam manajemen di tingkat fakultas dan universitas, yaitu pada tahun 2015 sampai 2017 sebagai Kepala Laboratorium Fisika FMIPA UNJ, 2017 sampai 2019 sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FMIPA UNJ, 2020-2023 sebagai Sekretaris LPPM Universitas Negeri Jakarta dan 2023 sampai sekarang sebagai Ketua LPPM Universitas Negeri Jakarta. Pak Iwan aktif dalam organisasi profesi yaitu HFI atau PSI sebagai Sekretaris Cabang Jakarta Banten. Kinerja dalam bidang publikasi telah dibuktikan oleh Pak Iwan dengan aktifnya menulis hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus. Saat ini beliau memiliki profil, memiliki artikel sebanyak 94 dengan jumlah citasi 765 dengan H-index 17. Selain aktif menulis, Pak Iwan juga dipercaya menjadi reviewer di berbagai jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, juga sebagai editor di beberapa jurnal nasional terindeks Sinta. Demikian riwayat hidup Pak Iwan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya punya satu pantun lagi Bapak Ibu. Izin menyampaikan, ini titipan dari sahabatnya, sama-sama orang Serang. Tertata taman di kota pahlawan, indah menawan warna-warni bunganya. Biodata Pak Iwan telah dibacakan. Saatnya kita menyimak bersama orasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Iwan Sugihartono, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, tapi izinkan dulu Bapak Ibu, saya juga tergoda untuk membuka HP saya karena saya nggak hafal waktu membuat pantun. Izin Pak Rektor. Ya, alhamdulillah masih ada catatannya. Kebetulan ini saya buat beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Ya, ke UNJ di pagi hari. Tidak lupa ngopi di Prodi Fisika FMIPA.
izin saya berdiri di sini untuk menyampaikan orasi di sidang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Ketua dan Sekretaris Senat, seluruh Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Komisi Senat, Dekan, Direktur, Program Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur, Kepala Biro Umum dan Kepegawaian, seluruh guru besar dan anggota Senat, seluruh koordinator pusat dan korla di lingkungan LPPM, koordinator program studi di Rumpun Fisika, kepala laboratorium fisika, rekan-rekan dosen di Rumpun Fisika, seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Tentunya yang saya hormati juga keluarga dan seluruh tamu undangan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sidang terbuka dalam prosesi pengukuhan guru besar tetap saya di program studi fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Bapak dan Ibu serta hadirin sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Lampu Dioda berbasis zinc oxide potensi sumber cahaya masa depan ramah lingkungan. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi manusia. Bumi sebagai planet dapat bergerak dengan dua pola, yaitu bergerak mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Kita tentunya sudah memahami bahwa akibat dari bumi yang bergerak pada porosnya akan mengakibatkan kondisi siang dan malam. Malam hari identik dengan gelap. Dalam gelap tentunya kita memerlukan pencahayaan. Sehingga melalui adanya cahaya akan menghasilkan penerangan untuk memberikan ketajaman visual, melaksanakan berbagai aktivitas, menciptakan nilai estetika, dan sebagainya. Diawali dengan penciptaan sumber cahaya oleh dua orang ilmuwan Inggris, yaitu lampu gas oleh William Murdoch tahun 1792 dan lampu Davy oleh Humphrey Davy tahun 1815, sehingga pada tahun 1879 Thomas Alva Edison berhasil menciptakan lampu pijar. Penemuan ini merupakan inovasi terbesar dalam sejarah peradaban manusia, khususnya dalam teknologi sumber cahaya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sumber cahaya, pada pertengahan tahun 1920, ilmuwan Rusia yaitu Oleg Vladimirovich Losev mengamati fenomena emisi cahaya dan dari kristal semikonduktor silikon karbide. Melalui studinya, emisi hijau yang dihasilkan dari senyawa semikonduktor silikon karbide itu berhubungan dengan dinamika elektron pada sambungan PN dari dioda. Temuan ini tentu memberikan pengetahuan awal dalam perkembangan teknologi lampu LED atau dioda ya, yang merupakan akronim dari Light Emitting Diode. Lalu sebenarnya apa itu lampu LED? Lampu LED merupakan salah satu perangkat elektronik berbasis teknologi dioda yang tersusun dari unsur maupun senyawa semikonduktor. Bila kita pahami lebih lanjut, dioda terdiri dari dua kutub. Kutub positif yang disebut anoda dan kutub negatif itu disebut katoda yang berasal dari jenis material semikonduktor tipe P dan tipe N. Sehingga lampu LED dapat mengemisikan cahaya ketika terdapat arus listrik yang melalui sambungan PN. Pada awal tahun 1993, lampu LED berbasis material semikonduktor gallium nitride yang mengemisikan warna biru dengan intensitas kuat, efisiensi tinggi, dan ramah lingkungan telah berhasil diciptakan oleh 3 orang fisikawan Jepang, yaitu Profesor Shuji Nakamura, Profesor Akasaki, dan Profesor Amano. Berdasarkan serangkaian uji saintifik yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu kurang lebih 2 dekade, pada tahun 2014, hasil kerja dari ketiga fisikawan Jepang tersebut membuahkan Nobel di bidang fisika.
Penemuan tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan teknologi lampu LED sebagai sumber cahaya. Bapak dan Ibu serta hadirin sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat. Zinc oxide atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan seng oksida merupakan senyawa yang terbentuk dari unsur zinc yang berasal dari golongan 2 dan oksigen berasal dari golongan 6. Zinc termasuk salah satu unsur yang melimpah di alam. Berdasarkan laporan Kegel pada tahun 2018, cadangan seng di dunia itu adalah 230 juta ton dan wilayah pertambangan tersebar di seluruh dunia menjadikan logam ini relatif melimpah. Sementara itu, pada tahun yang sama cadangan seng di Indonesia adalah 9,63% dari cadangan seng dunia atau sekitar 22.139.073 ton. Bila kita memiliki cadangan zinc yang melimpah tersebut, device yang berasal dari bahan baku zinc tentunya akan lebih ekonomis. Saya berharap kita mampu mengembangkan teknologi pemurnian mineral logam, terutama untuk zinc, sehingga kita dapat menghasilkan produk penelitian menggunakan bahan baku dari sumber daya alam sendiri dan mampu menghasilkan produk-produk substitusi impor. Bapak dan Ibu hadirin sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat. Ditinjau dari sifat fisika, secara alamiah zinc oxide merupakan senyawa semikonduktor tipe N yang memiliki celah energi cukup lebar, yaitu 3,37 elektron volt. Dan pada temperatur ruang memiliki energi ikat eksiton, yaitu pasangan elektron dengan hole itu sebesar 60 mili elektron volt. Energi ikat ini memiliki nilai 2 kali lebih besar bila kita bandingkan dengan energi ikat eksiton yang dimiliki oleh gallium nitride. Artinya, bila kita memiliki device elektronik berbasis zinc oxide, tentunya akan memiliki daya tahan temperatur lebih baik. Keunikan lain yang dimiliki oleh zinc oxide adalah karakteristik fotoluminesensinya. Emisi fotoluminesensi dari zinc oxide memiliki 2 rentang panjang gelombang, yaitu di rentang panjang gelombang UV atau ultraviolet, dan cahaya tampak, yaitu green band. Bapak dan Ibu serta hadirin sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat. Dalam rangka menghasilkan aplikasi optoelektronika berbasis zinc oxide yang efisien, tentunya dioda berbasis zinc oxide harus memiliki sambungan yang serupa, disebut sambungan HOMO. Itu berasal dari sambungan tipe N dan tipe P dari zinc oxide. Lalu bagaimana menghasilkan tipe P zinc oxide? Ini masih mengundang perhatian para ilmuwan dan penelitian di bidang fisika serta kimia. Upaya untuk melakukan rekayasa senyawa zinc oxide sebagai material semikonduktor tipe P telah dilakukan lebih dari 2 dekade. Namun berdasarkan banyak laporan dari para ilmuwan, sampai saat ini masih belum mampu menemukan teknik rekayasa untuk menghasilkan tipe P zinc oxide. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya teknologi yang memadai untuk mengontrol eksistensi defek alamiah yang secara umum berasal dari oksigen, vakansi, dan zinc interstisi. Bapak dan Ibu serta hadirin sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat. Mengacu pada rencana induk penelitian Universitas Negeri Jakarta yang memuat roadmap penelitian untuk bidang sains dan teknologi di bidang material maju, penelitian yang difokuskan pada material zinc oxide sebagai material low cost sangat relevan untuk dilakukan. Dalam kurun waktu 2012 hingga 2023, saya di Laboratorium Prodi Fisika FIPA Universitas Negeri Jakarta telah melakukan sintesis zinc oxide menggunakan metode yang sederhana, ekonomis, dan ramah lingkungan. Hasil sintesis telah menghasilkan berbagai bentuk zinc oxide, yaitu lapisan tipis, nanorod, hingga nanopartikel. Sementara itu, untuk melakukan pengujian sifat fisika yang membutuhkan teknik karakterisasi lanjut, disiasati dengan berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik universitas maupun lembaga penelitian dalam dan luar negeri. Bapak dan Ibu serta hadirin sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat. Berikut ini adalah kontribusi UNJ atau Universitas Negeri Jakarta dalam penelitian dengan topik zinc oxide. Yang pertama adalah studi struktur kristal dan sifat optik lapisan tipis zinc oxide. Sintesis lapisan tipis zinc oxide telah dilakukan menggunakan teknik ultrasonic spray pyrolysis
atau yang biasa dikenal dengan ultrasonic nebulizer. Apa itu gitu ya? Ultrasonic nebulizer adalah alat untuk terapi inhalasi, pemberian obat melalui saluran pernapasan. Lapisan tipis yang diperoleh menunjukkan struktur polikristal heksagonal Wurtzite dan memiliki emisi fotoluminesen pada rentang panjang gelombang UV dan cahaya tampak. Yang kedua adalah studi struktur nano zinc oxide, pengaruh doping dan analisis sifat optik. Pentingnya efek quantum confinement untuk meningkatkan kualitas device mendorong kami untuk melakukan rekayasa zinc oxide berdimensi nano. Sintesis nanorod zinc oxide telah dilakukan menggunakan dua tahapan, yaitu tahap deposisi lapisan benih menggunakan metode ultrasonic nebulizer, dan tahap kedua melakukan sintesis nanorod menggunakan teknik hidrotermal pada suhu rendah, yaitu 95 derajat Celcius. Berdasarkan uji optik, spektrum fotoluminesen mengkonfirmasi bahwa peran difek alamiah sebagai penyebab utama emisi pada rentang cahaya tampak masih cukup dominan. Selanjutnya, untuk meningkatkan emisi fotoluminesen pada rentang panjang gelombang UV dan mempelajari parameter sintesis dalam rekayasa nanorod, pada tahun 2018 kami telah melaporkan hasil penelitian tentang sintesis nanorod zinc oxide menggunakan metode Metal Chemical Vapor Deposition atau MOCVD yang dilakukan di Laboratorium Mikroelektronik Nanyang Technological University. Hasil penelitian kami melengkapi hasil penelitian tim peneliti dari Jepang yang dipublikasikan pada tahun 2004. Berdasarkan laporan tim peneliti Jepang, evolusi nanorod menjadi nanotube dipengaruhi oleh temperatur tumbuh dan tekanan reaktor. Lalu bagaimana hasil penelitian yang dihasilkan oleh tim penelitian kami? Nah, ini memberikan pengetahuan baru bahwa ternyata parameter lain, yaitu rasio antara jumlah atom zinc dengan oksigen, itu juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap proses pembentukan nanotube dari nanorod. Penelitian berikutnya, kami mempelajari efek doping untuk mengamati morfologi struktur nano zinc oxide dan distribusi difek alamiah. Penggunaan doping ganda Cu dan Al dalam sintesis nanorod zinc oxide telah dilakukan menggunakan teknik hidrotermal pada suhu 95 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil penelitian kami memberikan informasi bahwa morfologi dari struktur nano zinc oxide mengalami evolusi juga ya ketika doping masuk ke dalam struktur kristal. Secara optik, doping CuAl mengakibatkan distribusi defeknya ternyata mengalami perubahan. Selanjutnya yang ketiga adalah lampu LED berbasis sambungan hetero zinc oxide. Nah, kami telah mendemonstrasikan pembuatan lampu LED yang unik berbasis zinc oxide dengan doping logam tanah jarang, yaitu erbium, thulium, dan europium. Keunikannya teramati ketika emisi elektroluminesen yang dihasilkan terjadi pada kondisi tegangan reverse atau mundur. Artinya, emisi yang terjadi akibat kutub negatif dioda disambungkan pada kutub positif dan sebaliknya, kutub positif dioda disambungkan dengan kutub negatif. Pada kondisi tersebut dimungkinkan terjadi perbedaan medan listrik yang cukup kuat pada sambungan PN, sehingga menimbulkan fenomena tunneling elektron dan hole dari masing-masing pita energi melalui daerah depresi, seperti yang terlihat pada PPT saya, Bapak Ibu. Akibat akselerasi elektron dan hole di daerah depresi memungkinkan eksitasi elektron dari ion logam tanah jarang sebagai doping pada zinc oxide melalui mekanisme impact ionization. Bapak dan Ibu serta hadirin sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat. Kesimpulan, zinc oxide sebagai material semikonduktor dari golongan 26 dengan celah pita energi yang besar yaitu 3,37 elektron volt dan energi ikat eksiton pada temperatur ruang yang sangat kuat 60 mili elektron volt memiliki potensi besar untuk diaplikasikan sebagai device optoelektronik, khususnya lampu LED. Adanya penelitian yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai kelompok peneliti, saya yakin dapat memahami fenomena asimetri dari zinc oxide sehingga konversi tipe N menjadi tipe P dapat terwujud di kemudian hari. Pada akhirnya saya yakin di kemudian hari lampu LED juga yang berbasis sambungan HOMO yaitu zinc oxide tipe N dan tipe P, hemat energi tentunya dan ramah lingkungan itu dapat diwujudkan. Bapak dan Ibu serta hadirin yang hadirin sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat.
Pada akhir orasi ini, perkenankan saya menyampaikan hikmah dari kegiatan penelitian dan publikasi di jurnal internasional yang alhamdulillah mengantarkan saya orasi ilmiah pada hari ini. Yang pertama, penelitian merupakan suatu proses sistematis dan komprehensif dari mulai studi literatur, pengumpulan data, olah data, analisis, hingga mempublikasikannya ke jurnal yang diakui di komunitas keilmuan baik nasional maupun internasional. Kedua, kolaborasi penelitian lintas perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dalam dan luar negeri adalah kunci mengatasi keterbatasan fasilitas. Yang ketiga, keyakinan, ketekunan, komitmen, serta motivasi untuk berkreasi dalam keterbatasan telah membuat saya mampu menjadi survival dalam dunia penelitian. Tentu capaian ini bukan merupakan hasil dari saya secara personal, melainkan kontribusi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan bimbingannya saya dapat memperoleh capaian ini. Tak lupa, dengan kerendahan hati saya pun mengaturkan terima kasih tiada ternilai kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, MBA, yang telah menetapkan SK Guru Besar dalam bidang ilmu fisika material semikonduktor, Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin, yang memberikan dukungan, motivasi, serta menerbitkan surat Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor T2311 UN 3911 KP 0603 2023 pada tanggal 2 Mei 2023. Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Ibu Profesor Dr. Mukti Ningsih, beserta seluruh wakil dekan di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Jakarta yang telah menyetujui usulan guru besar saya, Profesor Dr. Sunaryo, Profesor Agus Setiobudi, Profesor Imade Astre, Profesor Dr. Ervan Handoko, Profesor Mangasi Alion Marpaung yang telah memberikan motivasi serta seluruh rekan-rekan sejawat di rumpun fisika yang mendukung usulan guru besar saya. Koordinator program studi fisika Dr. Widyaningrum yang telah memberikan support serta menyetujui pengusulan guru besar. Koordinator program studi pendidikan fisika Dr. Hadi Nasbey atas dukungan dan kebersamaannya. Koordinator program studi fisika S2 pendidikan fisika ya, Bapak Dr. Retnat Bambang Heru Iswanto atas apresiasi dan dukungannya. Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Dr. Laksanatri Handoko yang telah memberikan apresiasi dan video ucapan di tengah padatnya kesibukan beliau. Dekan FMIPA Universitas Indonesia Profesor Dede Juhana PSD atas apresiasi dan telah meluangkan waktunya juga dalam pembuatan video ucapan. Teman-teman tim LPPM Universitas Negeri Jakarta yang selalu kompak dan penuh kebersamaan dalam membangun dan membantu persiapan pengukuhan ini. Chair Professor di School of EEE, Southern University of Science and Technology, Profesor Dr. Sun Xiaowei, karena pada saat beliau masih di Nanyang Teknologi, beliau cukup aktif memotivasi saya. Kebetulan beliau adalah supervisor saya pada saat saya studi S3 di NTU. Aung Koko Kiau, PSD, teman saya, Associate Professor dari Departemen of Electrical and Electronic Engineering, Southern University Science and Technology, Shenzhen, China, yang telah mengirimkan video ucapan. Selanjutnya, Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Hafid Abbas, Sekretaris Senat Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ahman Syah, Ketua Komisi 3, Bapak Profesor Dr. Suyitno Muslim, beserta seluruh anggota Senat Komisi 3, Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat periode 2019-2023, Profesor Dr. Ucu Cahyana, Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Dedi Purwana, Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Bapak Kamandoko beserta seluruh tim kepegawaian, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Profesor Dr. Renat Abdul Haris, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Negeri Malang Profesor Dr. Ahmad Munjin, Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengembangan dan Kerjasama Universitas Pertamina Profesor Dr. Teh Joko Triyono, Dekan Fakultas Sains Maulana Hasanuddin, Dr. Asep Saifur Rahman, teman-teman saya yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Di sini ada tim Inoska, ada Prof. Anom, ada Pak Mufti, dan teman-teman Inoska lainnya. Ada Wakil Dekan dari FMIPA UI, Mas Tito, terima kasih. Terus ada sahabat saya, ada Pak Teguh,
beserta sahabat saya juga, Dr. Dwi Seno yang telah hadir menyempatkan waktu untuk datang pada siang hari ini. Serta di sini ada juga Ibu Mas Ayu, terima kasih Ibu sudah hadir. Ada Ibu Hajah Umi Atiyah, terima kasih juga Ibu mewakili Yayasan PKP sudah hadir pada pengukuhan siang hari ini. Izin Bapak Ibu minum dulu ya. Serta teman-teman saya dari BRIN, ada Bapak Dr. Isnaini, ada Ibu Dr. Nurvina Yudasari, ada Pak Rahmat Setiawan Mohar, mudah-mudahan cepat selesai PSD-nya Pak. Dan teman-teman semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya sudah dikasih kode habis waktunya. Namun izinkan saya minta 1 menit saja untuk menyampaikan terima kasih kepada orang tua saya yang telah hadir, ibu mertua saya, adik saya, kakak ipar saya, dan istri saya, anak-anak saya. Demikian pidato orasi ilmiah hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah seluruh jasa, dukungan, doa semua pihak menjadi bekal bagi saya untuk berbuat baik. Dan tentunya saya pun menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu hadir dalam orasi ini. Semoga Allah membalas kebaikan semua dengan limpahan rahmat dan karunia yang tiada terkira. Pada akhirnya perkenankan pula saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang terlewat dalam ucapan terima kasih serta kekhilafan dalam penyampaian orasi ilmiah ini karena banyak yang saya potong. Tak ada gading yang tak retak, semoga orasi ilmiah saya ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Iwan Sugihartono sebagai guru besar tetap di bidang ilmu fisika material semikonduktor di program studi fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Semoga senantiasa diberikan usia yang berkah sehingga dapat terus mengembangkan keilmuan demi kemajuan Universitas Negeri Jakarta dan Indonesia. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Profesor Dede Johana, selaku Dekan MIPA UI, mewakili segenap jajaran pimpinan dan Sivitas Akademika MIPA UI mengucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkannya Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI selaku Ketua LPPM UNJ sebagai Guru Besar di FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Selamat untuk amanah jabatan barunya. Semoga ilmu dan dedikasi yang diberikan dapat terus menginspirasi dan membentuk masa depan akademis yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, firstly, I would like to congratulate Dr. Ivan Sugihartono to be promoted to the full professor position in the field of physics of semiconductor materials in the physics department, Universitas Negeri Jakarta. I hope my pronunciation is correct. I am Xiaowei Sun, right now working in the Southern University of Science and Technology in Shenzhen, China. I have previously working in the Nanyang Technological University in Singapore for about 20 years. I returned to China in the year of 2015. Ivan has been working with me I think about 10 years ago, when I was a professor
in Nanyang Technological University. He has done some research together with me, and one of his work has been published, and that was on the zinc oxide thin films with some rare earth doping, and the method we produced this zinc oxide thin film was by this ultrasound pyrolysis, and introducing some rare earths, and we deposited these films on P-type silicon. Then we have a heterojunction of zinc oxide and silicon, and amazingly that we observed the emission of the not only the emission from zinc oxide but also from the rare earths. So it's a quite interesting device work, physics of devices. Okay, it's really amazing that we have not met for probably 10 years, and it's amazing to hear from him from time to time. He updated me about his activities, about his university, his progress, also about his family. Also, congratulations to him that he has already had 3 daughters. Okay, so this is also a great achievement as a father. Okay, so again, congratulations to Dr. Iwan Sugihartono for being promoted to the full professor position. I hope that we could meet up in the future. Maybe you could come and visit me in China, in Shenzhen, or I could spend time, maybe organizing conferences together in Jakarta with you. Thank you. Honorable Professor Iwan Sugihartono, on this auspicious occasion of your professor inauguration, I extend my warmest congratulations to you. This is not just a celebration of your accomplishments, but a recognition of the dedication and passion you bring to the academic community. May this new chapter in your career be filled with boundless success, inspiring moments, and fulfillment of your academic aspirations. Your commitment to knowledge and the pursuit of excellence is truly commendable, and I have no doubt that you will continue to make a profound impact on the lives of students and colleagues. As you embark on this exciting journey, may you find joy in every discovery, satisfaction in every achievement, and strength in the face of challenges. Your wisdom and guidance will undoubtedly shape the minds of future generations, leaving an indelible mark on the academic landscape. Congratulations once again, and best wishes for the bright and promising future. Hello, I am Sri Thiam Tan from Xiamen University, Malaysia. First and foremost, I would like to congratulate Iwan Sugihartono on your well-deserved inauguration. So this is a momentous occasion that marks not only your outstanding achievements, but also the beginning of a new and exciting chapter in your academic journey. Professor Iwan and I know each other for more than 15 years, right? So we were working together at Nanyang Technological University, Singapore back then, on zinc oxide materials and devices. So Iwan's dedication on zinc oxide materials and devices has always been an inspiration to us, right? Okay, so putting technical expertise aside, right? So Iwan has also very good characters and always being very supportive to peers and students, which I believe, right, this is an equally important to an educator, to a successful educator, right? So Dr. Iwan is actually a good one, right, I would say. So
Once again, here I would like to congratulate Professor Iwan again. May this inauguration be the start of a fulfilling and rewarding chapter in your esteemed career. Thank you all. Thank you. Hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya, selamanya. Pembacaan surat keputusan Rektor tentang pengukuhan guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 2136/UN 39/HK02/2023 tentang pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Muzani Jalaluddin Diplom Geolog MSI dalam bidang ilmu geografi kebencanaan nomor 2137/UN 39/HK02/2023 tentang pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD dalam bidang ilmu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup nomor 2138/UN 39/HK02/2023 tentang pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Evi Clara MSI dalam bidang ilmu manajemen sumber daya keluarga nomor 2139/UN 39/HK02/2023 tentang pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Iwan Sugihartono SSI MSI dalam bidang ilmu fisika material semikonduktor. Rektor Universitas Negeri Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengukuhkan Profesor Dr. Muzani Jalaluddin Diplom Geolog MSI sebagai guru besar tetap Universitas Negeri Jakarta dalam bidang ilmu geografi kebencanaan sesuai keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 278/M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Dr. Muzani Jalaluddin Diplom Geolog MSI menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu geografi kebencanaan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023. 2. Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD sebagai Guru Besar tetap Universitas Negeri Jakarta dalam bidang ilmu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup sesuai keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30913/M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Dr. Ahmad Hussein MPD menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup
terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023. 3. Profesor Dr. Evi Clara MSI sebagai Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta dalam bidang ilmu manajemen sumber daya keluarga sesuai keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 51658-M-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Dr. Evi Clara MSI menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu manajemen sumber daya keluarga terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023. 4. Profesor Dr. Iwan Sugihartono SSI MSI sebagai Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta dalam bidang ilmu fisika material semikonduktor sesuai keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 40147-M-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Dr. Iwan Sugihartono SSI MSI menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu fisika material semikonduktor terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023. Kedua, pengukuhan ini ditandai dengan pemberian lencana atau pengalungan samir guru besar yang selanjutnya dapat digunakan atau dipakai pada acara sidang universitas dalam rangka disnatalis, wisuda, pengukuhan guru besar, atau upacara lain sesuai ketentuan Universitas Negeri Jakarta. Keempat, keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2023. Rektor Universitas Negeri Jakarta, tertanda Komarudin, NIP 1964011991031001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keputusan oleh Rektor dan pengalungan samir oleh Ketua Senat. Guru besar yang dikukuhkan dimohon mengambil posisi. Ucapan selamat dari Ketua Senat.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin MSc, dan para Wakil Rektor. Yang terhormat Sekretaris Senat, Bapak Profesor Dr. Ahmad Syah, Ketua Komisi, para anggota komisi di tingkat universitas dan fakultas, para guru besar, para dekan, direktur pasca sarjana, pimpinan lembaga, kepala biro, dan para undangan yang berbahagia. Dan pada kesempatan ini, sungguh juga satu kebahagiaan dapat dihadiri Bapak atau Abang kita, Dr. Abdullah Hamahua Isa. Beliau ini penasehat di KPK, ya. Jadi luar biasa peran beliau bagi kemajuan negeri ini agar bebas dari korupsi. Ya. Ini hadir juga Prof. Yoyo dari kolega di Dewan Senat dari Universitas Negeri Surabaya, Prof. Suryani. Dan tadi mana Prof. Sid, tadi saya dengar doanya Ibu Dekan supaya anaknya tambah, putra putrinya tambah banyak gitu ya. Jadi luar biasa ini pada kesempatan ini kita dapat menikmati suasana yang begitu membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah saya atas nama Senat UNJ menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Musami Jalaluddin dengan bidang ilmu geologi kebencanaan pada Fakultas Ilmu Sosial. Bapak Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD, bidang ilmu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup juga dari Fakultas Ilmu Sosial. Dan Bapak Profesor Dr. Iwan Sugihartono, SSc, MSc pada bidang ilmu fisika material semiconductor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan Ibu Profesor Dr. Evi Clara, MSc, bidang ilmu manajemen sumber daya keluarga pada Fakultas Ilmu Sosial. Alhamdulillah, Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia, baru saja kita mengikuti orasi ilmiah Bapak Profesor Dr. Musani bahwa wilayah kita, negeri yang amat besar ini, di bawahnya terdapat disebutnya sebagai Ring of Fire, ya, karena banyak gunung berapi, ada sumber magma dan lahar gunung api ini cukup banyak, ada 129, dan tentunya ini amat rawan dengan berbagai bencana. Dan dalam orasi tadi dikemukakan ada bencana tsunami yang telah melanda negeri ini pada 24 Desember 2004 dengan jumlah korban yang cukup besar, dan bahkan dilaporkan oleh PBB ada sekitar 200.000 korban jiwa dan ada pengungsi hampir atau lebih setengah juta jiwa dan kena kerugian sekitar 7 miliar dolar yang luar biasa. Dan kita juga melihat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Musami bahwa ada juga bencana yang terjadi yang amat unik di Sulawesi Tengah yang disebut sebagai bencana likuidasi. Jadi tanah itu mencair dan menelan semua rumah-rumah apa segala macam di permukaannya. Dan sejumlah bencana-bencana lain yang amat merugikan kita semua. Korban jiwa dan korban kerugian ekonomi dan seterusnya. Tapi disinggung juga oleh beliau bahwa ada bencana sosial. Di Aceh selama 30 tahun ada bencana sosial, ada konflik antara GAM dengan TNI Polri, dan selama rentang waktu yang panjang itu tidak kurang dari 50.000 korban jiwa
Dan saya hitung rata-rata sehari terjadi korban baik dari pihak GAM maupun dari masyarakat sipil atau TNI dan Polri itu 5 orang korban sia-sia karena ada bencana sosial, ada konflik. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa menyelesaikan dampak dari tsunami dan juga kita menyelesaikan konflik Aceh melalui Helsinki Peace Accord, perjanjian damai pada 15 Agustus 2005. Dan kalau setiap hari terjadi 5 korban dan sejak 5 Agustus 2005 hingga hari ini kita telah menyelamatkan cukup besar jumlah jiwa karena tidak ada lagi tetesan darah di Aceh. Jadi saya menghitungnya dengan jumlah yang cukup besar 33.340 jiwa yang kita selamatkan karena kita bisa mengatasi bencana sosial ini, konflik itu. Dan kerugian setiap tahun Aceh kehilangan 12% dari total GDP-nya. Kalau total GDP-nya itu 46,9 triliun. Jadi kerugian ekonominya 5,6 triliun setahun. Ini dapat kita cegah karena ada damai. Begitu juga konflik sosial di Ambon yang jumlah korbannya cukup besar, ribuan, ada sekitar 7.000. Sewaktu saya dirjen di Kementerian Kehakiman dan HAM, pada saat konflik di Ambon, saya jalan dari kota Ambon menuju airport, itu tidak ada bangunan yang tidak rata dengan tanah, karena semuanya terbakar. Jadi dapat dibayangkan konflik sosial ini menjadi juga bencana bagi kita. Kita berharap semoga masalah Papua dapat juga segera kita atasi. Semoga UNJ insya Allah tidak hanya bencana seperti tadi yang disampaikan Prof. Musami, tapi kita juga hadir untuk menyelesaikan bencana-bencana sosial ini dengan mewujudkan satu kajian perdamaian di universitas kita ini, insya Allah. Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia, kita juga telah mengikuti orasi ilmiah Prof. Ahmad Hussein. Jadi luar biasa kita dapat memperoleh wawasan yang begitu mendalam dan menyentuh kita semua bagaimana manifestasi tanggung jawab manusia selaku khalifah fil ardi dan hamba Allah yang dikemukakan oleh beliau bahwa persoalan yang dihadapi dalam PKLH ini karena dinilai tidak menjadi prioritas pada kurikulum Merdeka Belajar sehingga berimplikasi pada menurunnya perhatian, kepedulian, sikap dan perilaku mandiri ya secara nasional ya karena tadi ada konsep dan implementasi pembangunan berwawasan lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan tidak terwadahi di dalam kebijakan kurikulum Merdeka Belajar itu. Tapi namun Prof. Hussein tadi menyampaikan kalimat yang amat indah bahwa dia tetap ingin menjadi oase di tengah panasnya gurun yang tidak bertepi atau menjadi seberkas cahaya lilin di tengah gulitanya malam pekat ya. Jadi sehingga ada optimisme di insyaallah PKLH akan tetap menyinari kegelapan itu dengan optimisme dari Prof. Hussein tadi. Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia, kita juga telah mengikuti orasi ilmiah Prof. Iwan ya dengan perhatian khusus pada lampu dioda tadi yang dilihat sebagai potensi sumber cahaya masa depan yang ramah lingkungan. Jadi mudah-mudahan ini dapat dikembangkan ya Prof. Iwan, ini UNJ dengan ikhtiarnya dalam waktu dekat menjadi PTNBH dan akan menjadi perguruan tinggi berkelas dunia, penelitian-penelitian seperti ini amat diperlukan. Dan terakhir kita juga telah mengikuti dari orasi ilmiah Prof. Evi
tentang peran manajemen sumber daya manusia, sumber daya keluarga terhadap ketahanan pendidikan anak dalam menyongsong era Indonesia emas tahun 2045. Di Prof. F ini melihat keluarga sebagai kekuatan sumber daya, ya, dan indah sekali apa yang dikemukakan oleh Prof. Evi tadi, ya, bahwa pembangunan sumber daya manusia bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tapi segenap pihak yang terkait, terutama keluarga. Dan saya mengenang kebesaran pendidikan keluarga yang ada pada dua orang yang kelihatannya tidak pantas dia maju karena keadaan keluarganya yang begitu terpuruk. Presiden Habibie umur 10 tahun sudah ditinggalkan ayahnya, tapi dia bisa jadi presiden dan bisa membuat pesawat terbang karena ada kehadiran ibu yang membesarkannya dengan toga keilmuan yang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Evi. Kita juga lihat Presiden Barack Obama yang broken home, kulit hitam, kalangan miskin, tapi bisa dapat Nobel dan menjadi Presiden Amerika dan tokoh paling berpengaruh di abad ini. Itu karena kehadiran pendidikan keluarga. Dan kalau kita ikuti tuturan Obama, dia berterima kasih pada ibunya yang membangunkan jam 4 pagi ketika harus belajar, ketika tinggal di sini, 4 tahun belajar di SD di Menteng. Jadi luar biasa, sungguh satu inspirasi yang kita peroleh dari Prof. Evi. Selamat keempat guru besar dan kita sungguh bangga bahwa beliau ini adalah cahaya bagi UNJ yang mengantar kebesaran universitas ini dan kebesaran bangsa Indonesia. Semoga UNJ akan menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia insya Allah. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars Universitas Negeri Jakarta. Doa dipimpin oleh Dr. Andi Hadianto, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, Anta Rabbuna wa ilmuka hasbuna fa ni'mal Rabbuna wa ni'mal hasbu hasbuna.
Ya Allah, Zat pemberi segala karunia. Pada siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk mensyukuri salah satu karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada Universitas Negeri Jakarta, berupa pengukuhan 4 orang guru besar baru, yaitu Profesor Dr. Evi Clara, Profesor Dr. Ahmad Hussein, Profesor Dr. Muzani Jalaluddin, dan Profesor Dr. Iwan Sugihartono. Ya Allah, ya Syakur, kami menyadari bahwa di balik keberhasilan meraih kepangkatan akademik tertinggi mereka, ada orang-orang yang telah berjasa, mendidik, mendampingi, mensupport, bahkan mengorbankan waktu, jiwa, dan raga agar orang-orang yang dikasihinya tersebut mampu menjalankan tridharma perguruan tinggi mereka secara profesional dan penuh ketulusan. Oleh karenanya ya Allah, catatlah mereka tersebut sebagai pejuang dan mujahid fisabilillah, karena berkat jasa merekalah Profesor Evi, Profesor Hussein, Profesor Muzani, dan Profesor Iwan mampu menyingkap ilmu-Mu yang terpendam. Karena merekalah para guru besar tersebut mampu menyumbangkan sinar pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Ya Allah, seandainya di antara mereka ada yang telah wafat mendahului kami, maka catatkanlah mereka sebagai syuhada, orang-orang yang martir mengorbankan jiwa raga mereka demi terciptanya masyarakat yang beradab dan berperadaban. Ya Allah, ya Khaliq, ya Nur, berikanlah ke dalam hati dan pikiran kami pancaran kasih sayang dan kelembutan-Mu, sehingga kami mampu untuk mengabdikan dan mendedikasikan ilmu pengetahuan yang kami geluti, ajarkan, dan kembangkan di Universitas Negeri Jakarta ini, agar dapat menciptakan Khalifatullah fil Ard, yang dapat melakukan mitigasi bencana peradaban, untuk merancang pembangunan berkelanjutan, serta mampu menjadi cahaya masa depan dalam rangka menyongsong Indonesia emas. Ya Allah, ya Khabir, terus tambahkan pengetahuan kami, sehingga kami makin paham bahwa keindahan dan kemahabesaran-Mu maha tak terbatas. Oleh karena itu, sebagai hamba, kami menyadari bahwa proses belajar tidak boleh berhenti. Berikanlah kekuatan kepada kami, khususnya Profesor Evi, Profesor Hussein, Profesor Muzani, dan Profesor Iwan, agar mampu menjadi manusia pembelajar, manusia yang rendah hati. Semakin banyak capaian akademik yang diperolehnya, semakin ia menyadari ketidaktahuannya akan banyak hal, karena ilmu Allah begitu luas dan tidak terbatas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pendidik, teguhkanlah iman dan idealisme para guru besar di kampus ini dan di negeri ini untuk peduli dan aktif memajukan kemanusiaan. Naungi dan beri kekuatan bagi mereka semua ya Allah, agar menjadi manusia idaman yang mampu belajar melalui pendengaran, penglihatan, dan pengamatan, sehingga mampu menggapai kecerdasan dan kedekatan dengan Tuhan. Ingatkan terus semua guru besar UNJ dan di negeri ini untuk menjadi dan memberikan teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai akademik berupa kejujuran, keterbukaan, kemandirian, dan komitmen pada kebenaran. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata fil rushd wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka likulli ma ta'lam. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahum alaihi waffiqna lil khair wa a'inna alaihi. Allahumma rizukna al-ikhlas laka fima nanwi wa na'taqid wa naqul wa naf'al ya karim. Ya Allah, wahai Zat yang memberikan kekuatan kepada orang-orang baik serta menolong mereka untuk melakukan kebaikan, berikanlah kekuatan kepada kami dan bantulah kami untuk terus berbuat baik dan menciptakan kebaikan-kebaikan. Berikanlah kepada kami ketulusan dalam niatan, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Allahumma na'amtana falam tajidna syakirin,
wabtalaitana falam tajidna sabirin fala anta salabta ni'mata bitarkina syukra wala adamta syiddata bitarkina sabra. Ya Allah, telah begitu banyak karunia yang Engkau berikan kepada kami dan kami belum mampu untuk mensyukurinya. Ya Rabbana, begitu banyak cobaan dan ujian yang Engkau berikan kepada kami dan kami hadapi dan kami belum mampu melaluinya dengan kesabaran. Wahai Allah, jangan Engkau cabut karunia-Mu karena ketidakmampuan kami untuk bersyukur. Dan jangan Engkau kekalkan cobaan dan ujian-Mu karena ketidakmampuan kami dalam bersabar. Allahumma asyrik alaina min anwaril istislami ilaik wal iqbali alaik. Ma tabtahiju bihi asraruna wa tatakammalu bihi anwaruna. Allahumma innaka qad dabarta kulli syai'in qabla wujudi kulli syai'in. Wa qad alimna annahu lan yakuna illa ma turid. وليس هذا العلم نافعا لنا إلا أن تريد فردنا بخيرك وارفع شأننا بفضلك واقصدنا بعنايتك وحفنا برعايتك واقصنا من ملابس أهل ولايتك وأدخلنا في وجود حمايتك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta ditutup oleh Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan sebelum menutup kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para profesor yang dikukuhkan, 3 dari FIS, Fakultas Ilmu Sosial dan 1 dari MIPA. 3 dari FIS, 2 orang diantaranya adalah dosen saya, Prof. Husein dan Prof. Evi. Dan tadi kami sangat senang beliau juga mendukung upaya percepatan guru besar untuk tetap bergairah mengumpulkan berkas-berkas. Mudah-mudahan yang sudah doktor bersiap-siap, tetap bergairah, jangan gerah ya. Prof. Muzani kita kenal juga dosen dari geografi, alumni S1-nya dari Jerman. Selamat berjuang cukup lama, tapi akhirnya sukses. Dan Prof. Iwan yang saya kenal adalah orang yang humble, sangat sederhana. Beliau nggak mau kaya, ya, sesuai dengan namanya, Iwan Sugiharto. No, jadi nggak mau. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih juga kepada para undangan yang belum disapa. Senior kami baru saja dikukuhkan juga jadi guru besar, Profesor Dr. Ali Maskur Musa. Selamat Bang, masih hangat beliau ini. Dan selalu menginspirasi karena setiap habis subuh ada pengajian kolbu ya. Yang kami hormati, oh ya, beliau S3-nya juga alumni UNJ. Jadi keluarga UNJ. Juga Bang Abdullah Hehamahua. Mohon berdiri. Ya. Beliau juga S3-nya alumni UNJ. Terima kasih dan mohon maaf karena protokoler khilaf untuk mengantarkan ke kursi VIP yang di depan. Padahal kalau duduk di depan menguntungkan saya. Karena salamannya nanti tuh nggak ke belakang-belakang gitu. Juga para senior, ini ada Bang Munawar, ada dosen saya juga Pak Ukis, mana tadi Pak Ukis? Suaranya paling kencang kalau ada respon tadi. Ada Pak Warnadi dan seluruh keluarga besar FIS ya, ada
Korprodi S1, S2, PPKN, ada juga sosiologi dan pendidikan sosiologi, ada juga geografi, ini paling banyak prodinya, geografi, pendidikan geografi, dan S3 pendidikan geografi, dan seluruh dosen FIS yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalau disebutkan nanti makan siangnya kelewat. Ucapan terima kasih juga para pimpinan Senat, Ketua Senat, Prof. Hafidz Abbas, Sekretaris Senat, Prof. Ahmad Shah, yang mendukung semua acara kegiatan pengukuhan dan proses-proses pengajuan guru besar. Ke depan, insya Allah pengajuan tidak lagi ke kementerian, cukup di Universitas Negeri Jakarta. Ya. Jadi tidak jauh-jauh, tapi belum tentu mudah. Ya, karena kriterianya, syaratnya sama. Bahkan untuk reviewer eksternal, kita mintakan yang memang benar-benar qualified dan kredibel. Jadi tetap semangat ya, harus tetap bergairah. Kami ucapkan terima kasih juga pada tim pendukung BCO. Silakan berdiri BCO. Ini selalu tampil prima. Ini hari ke-6 tapi tidak ada lelahnya. Mas Adit, Mas Angga, mbaknya belum kenalan nih. Dan teman-teman yang lainnya luar biasa. Sampai hari terakhir ini semuanya tampil prima dan semoga terus prima mereka agar bisa menghibur kita semuanya. Dan Bapak Ibu yang mau hajatan silakan kalau mau dihibur oleh BCO. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga pada Biro Umum dan Kepegawaian yang menyelenggarakan kegiatan ini dengan serius, dengan cermat dan penuh kebanggaan karena alhamdulillah semua acaranya berlangsung khidmat. Ada Kepala Biro, saya lihat tadi ada ya Pak Kamandoko, terima kasih. Ada juga Korla Kepegawaian, Mas Henry, ya terima kasih, ini dari pagi saya lihat berdiri terus, mungkin semalam duduk ada tiduran terus. Juga tim IT, terima kasih, tim IT UNJ di bawah Humas dan Edura. Ada TV streaming UNJ, namanya Edura TV UNJ. Kita selalu menyiarkan secara langsung melalui Edura TV UNJ. Juga tentu tim protokoler dan seluruh pihak yang telah membantu kegiatan ini dengan baik. Dengan dukungan pimpinan semua, para wakil rektor, ketua lembaga, dekan, direktur, para kepala badan, kepala biro dan semuanya. Bunga selasih indah nian, mekar di taman penuh kenangan. Terima kasih hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta dengan acara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Muzani Jalaluddin, Profesor Dr. Ahmad Hussein, Profesor Dr. Evi Clara, dan Profesor Dr. Iwan Sugihartono, saya nyatakan secara resmi ditutup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pimpinan, Senat dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta meninggalkan ruang sidang. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Hadirin dimohon berdiri.
Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku sapa, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Hadirin yang terhormat, kita baru saja menyaksikan dan mengikuti acara pengukuhan guru besar tetap Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk Bapak Ibu hadirin, dipersilakan memberikan ucapan selamat dan dimulai dari baris pertama. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain tetap berada di tempat dan pemberian ucapan selamat dimulai dari baris pertama. Bapak Ibu, pemberian ucapan selamat untuk guru besar tetap yang baru saja dikukuhkan dimulai dari baris pertama dan Bapak Ibu yang lain tetap berada di tempat. Untuk kegiatan foto-foto bersama dengan masing-masing guru besar akan dilakukan setelah selesai kegiatan pemberian ucapan selamat.